Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min, maka sepatutnya buat kita semuanya wahai orang-orang yang beriman, antu talib nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani, untuk senantiasa mencari hakikat daripada makna-makna allati dzakarnaha yang kemarin sudah kami sebutkan, fi makna gaulika raditu billahi rabba, di dalam ucapan kita raditu billahi rabba, ridha kepada Allah sebagai Tuhan. Apa hakikat makna ridha kepada Allah sebagai Tuhan? Sudah kita bahas kemarin. Ridha pasrah dengan takdirnya Allah. Kapan dikasih nikmat, syukur. Kapan dikasih bala, musibah, ujian, sabar. Ridha puas dengan takdir rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sedikit disyukuri, banyak lebih-lebih. Taat kepada Allah yang wajib dilaksanakan dengan istiqomah, menjauh dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan ridha terhadap agama Islam sebagai tuntunan, sebagai agama kita. Apa hakikat makna keridhaan kita sebagai muslim terhadap agama kita sendiri, agama Islam? Melestarikan atau mengagungkan apapun yang diagungkan di dalam Islam, mengagungkan dan memuliakan apapun syiar-syiar agama kita. Kemudian senantiasa berusaha untuk menguatkan dan mengokohkan agama kita, baik dengan ilmu ataupun dengan amal. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan, sebagai Nabi yang Allah pilih untuk kita semuanya. Apa hakikat makna dari ucapan wa bi Muhammadin nabiyya? Banyak salawat dan salam kepada Rasulullah, mengagungkan kemuliaan Rasulullah. Tidak sedikit pun kita kurang-kurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Cinta kepada anak cucunya, keluarganya, cinta kepada seluruh sahabat-sahabatnya, cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallif nafsaka al-ittisafa biha, bukan hanya kapan kita baca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya untuk kita mencari hakikat maknanya saja, untuk kita memahami maksud daripada bacaan tersebut. Bukan hanya itu, tapi paksa dan tuntut diri kita masing-masing untuk memiliki sifat sebagaimana makna, sebagaimana maksud daripada sifat pada zikir tersebut. Jadi kalau kita baca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dua tugasnya kita. Apa itu? Fahami maknanya. Apa maksudnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya? Cari tahu maknanya, udah kita bahas kemarin. Yang kedua, paksa diri kita untuk memiliki sifat sebagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Oh, orang itu kalau ridha kepada Allah sebagai Tuhan dikasih bala, syukur. Paksa diri kita, sabar. Maka paksa diri kita kapan mendapatkan musibah, sabar. Dikasih nikmat, syukur. Hamba yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat enggak lupa diri. Dikasih ujian, musibah, enggak putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hamba yang tulus ibadah kepada Allah. Bukan saya nyembah Allah kalau Allah baik kepada saya. Kalau ngasih nikmat, tapi kalau Allah ngasih bala kepada saya, puri, ngambul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hamba yang tulus. Hamba yang tulus dalam pengabdiannya kepada Allah itu adalah hamba yang kapan dikasih bala, dikasih ujian, enggak putus asa, enggak mangkel, enggak puri, enggak ngamuk. Kapan dikasih nikmat, enggak lupa diri dari Allah Subhanahu wa taala. Paksa diri kita untuk memiliki sifat sebagaimana makna yang terkandung daripada bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa la tagna minha bi mujarradil qaul. Jangan kita ini merasa puas hanya dengan ucapan. Mungkin kita sering baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, tapi sekedar ucapan, jangan puas. Cari tahu maknanya, fahami, kemudian amalkan.
Fa innahu ghalilul jadwa, kapan kita baca zikir tapi nggak ngerti maknanya atau tidak ngamalkan maksud daripada zikir tersebut, sedikit manfaatnya. Wa in kana la yahlu an manfaatin, walaupun nggak kosong dari manfaat, ada, walaupun cuman ucapan, cuman bacaan, cuman gerakan lisan, tapi hati nggak hadir, akal tidak memahami maknanya, anggota badan tidak mengamalkan maksud daripada zikir yang kita baca, ya ada sih manfaat, nggak kosong, bukan nihil, nol nilainya, enggak, ada, tapi dikit, sedikit manfaatnya. Ibarat batu sama emas, emas 1 gram, batu 1 kilo. Ya siapa bilang batu 1 kilo nggak ada manfaatnya? Tapi sedikit manfaatnya dibandingkan emas, walaupun cuma 1 gram, lebih banyak manfaatnya emas. Sama, zikir itu yang paling penting bukan hanya banyaknya. Ya syukur-syukur banyak, hadir hatinya, faham maknanya, ngamalkan isinya, syukur-syukur. Tapi kalau kita disuruh milih banyak tapi nggak ngamalkan, mending dikit tapi ngamalkan. Wah, kalau baca zikir ribuan tapi nggak paham maksudnya, ya mending puluhan tapi ngerti maksudnya. Kalau baca zikir ribuan tapi nggak ngamalkan, ya mending dikit puluhan tapi ngamalkan isinya. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu. Begitu juga senantiasa kita lakukan di dalam semua apa yang terucap dari lisan kita, minal adzkar wal ad'iyah, daripada zikir-zikir dan juga doa-doa, wa nahwiha atau yang semacamnya seperti bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Artinya apa? Dalam segala ibadah, mau itu zikir, mau itu doa, mau itu bacaan Quran, senantiasa hadirkan hati kita, kemudian amalkan isinya dan fahami maksudnya. Wa talib nafsak bihagaiha wal ittisaf bima'aniha. Misalu dzalik an takuna inda gaulik. Contoh. Misal ketika kita ngucap subhanallah. Apa sih maksudnya subhanallah ini? Oh, maha suci Allah. An takuna inda gaulika subhanallah mumtali al-qalb bitanzihillah wa ta'dhimi. Maksud daripada ucapan subhanallah itu adalah mensucikan dan mengagungkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkan hati kita, penuhi hati kita dengan perasaan bahwa tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah zat yang maha sempurna, nggak ada sedikit pun aib, nggak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita baca subhanallah, akal mikirkan maksudnya, akal otak kita memahami maknanya, kemudian hati kita hadir bahwa Allah itu hebat, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia, Allah itu maha tinggi, Allah itu begitu terus. Sehingga bukan hanya lisan yang zikir, bukan hanya lisan yang zikir, hati juga ikut zikir. Ini zikir yang mendatangkan manfaat, yaitu walaupun dikit. Wa inda gaulika alhamdulillah, ketika kita mengucap alhamdulillah, mumtali al-qalbi bitsana 'ala Allah taala wa syukri. Ketika kita mengucap alhamdulillah, pastikan betul hati kita dalam keadaan penuh dalam hal mengagungkan Allah, memuji Allah, memuja Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda gaulika rabbighfirli. Ya, ketika kita duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Fahami maksudnya. Ini mempermudah buat kita untuk khusyuk dalam sholat. Kenapa? Ngerti artinya. Ibarat orang kalau baca koran tapi bahasa Jepang, yang nggak ngerti, buka-buka tok paling delok gambari. Kenapa? Nggak ngerti artinya. Nggak ada kenikmatan dia baca koran kalau dia nggak ngerti bahasanya. Sama, nggak ada nikmatnya kita sholat kalau kita nggak ngerti apa maksud yang kita baca dalam sholat. Allahu Akbar, apa maksudnya? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati. Faham maksudnya, sehingga seolah-olah kita ini sedang bermukalama, bercengkrama langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu membantu, sangat membantu buat kita untuk khusyuk dalam sholat.
Rabbighfirli warhamni wajbuni. Kita pahami maksudnya. Nah, kalau sudah baca Rabbighfirli, maka mumtali'an minar raja' fillah ayyaghfir lak. Hati kita hadir dalam menghadirkan perasaan, ya Allah, saya banyak dosa. Saya butuh ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau, kami adalah hamba yang banyak mengulang dosa dan Engkau adalah Zat yang maha mengulang ampunan. Hadirkan Rabbighfirli, Rabbi astaghfirullah. Hadirkan, ya Allah, saya adalah hamba yang banyak dosa dan Engkau adalah Zat yang banyak ampunan. Ya Allah, kami, Engkau, kami adalah hamba yang banyak mengulang dosa dan Engkau adalah Zat yang banyak mengulang ampunan. Ya Allah, kami mungkin nggak pantas dengan neraka-Mu, kami nggak pantas dengan surga-Mu, tapi kami takut dengan neraka-Mu. Hadirkan. Dengan begitu, ketika kita minta ampun kepada Allah, mungkin tidak terasa air mata kita menetes saat itu. Itulah air, ya, mata yang menetes air matanya di dunia adalah mata yang tidak akan menetes air matanya nanti di akhirat. Mata yang netes air matanya di dunia tidak akan, mata itu kembali sedih nanti di akhirat. Wa izzati wa jalali, Allah bersumpah dengan keagungan Zat-Nya, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la ajma'ala abdi khaufaini wal amnain, tidak aku kumpulkan kepada seorang hambaku dua rasa takut sekaligus atau dua rasa aman sekaligus, nggak ada. Fa idza khafani fid dunya, kalau seorang hamba udah takut kepadaku di atas dunia, aku buat aman dia nanti di akhirat. Nggak ada. Udah takut di dunia sehingga kalau dia takut kepada Allah, taat, menjauh dari yang haram, tapi dibuat takut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nggak ada. Orang itu kalau sudah takut kepada Allah di dunia, Allah kasih aman nanti di akhirat. Sebaliknya, wa idza aminani fid dunya, kalau ada orang merasa aman di dunia, oh surga aku, oh kurang apa saya, oh merasa aman, oh dosa cilik dilakoni, dosa gede dilakoni, kenapa? Kabeh wong koyo ngono misalnya, ngerasa aman dari Allah, akhaftu yaumil qiyamah, aku akan buat dia takut nanti di akhirat. Nggak ada. Orang yang merasa aman di dunia dikasih aman lagi nanti di akhirat, nggak ada. Air mata yang menetes air matanya di dunia, mata itu tidak akan lagi menetes air mata nanti ada di akhirat. Wa min khaufihi alla yaghfir lak, dan ketika kita baca Rabbighfirli, hendaknya hadirkan hati kita rasa takut jangan-jangan Allah nggak ampuni saya, ya. Sehingga kita selalu tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, butuh saya ampunan-Mu, ya Allah, saya butuh akan ampunan-Mu. Kalau bukan Engkau yang memberikan ampunan, kita nih kalau minta maaf sama manusia gimana? Misal ada seseorang telah berbuat dolim kepada orang lain, sehingga orang itu yang terdolimi ngancam dia akan memenjarakan dia. Karena takut, gimana? Mungkin sujud orang itu di depan manusia, mungkin diciumi tangannya, siap nebus berapapun asal jangan dipenjara saya, siap apapun. Sama kita kadang-kadang sama manusia bisa untuk ngerengek, ngelendek, minta ampun, minta maaf, tapi minta pajaran, sampai nangis kita kalau minta maaf sama manusia. Syukurane, gak sengaja, khilaf, salah, maaf, jangan dipenjarakan saya, nangis, saya siap, apapun sudah siap saya lakukan. Oh, sama manusia, diciumi tangannya, diciumi kalau perlu kakinya, sujud minta maaf. Sama Allah, mata nggak pernah nangis. Apakah kita sudah mulai menuhankan manusia? Apakah kita sudah mulai menuhankan manusia? Sujud, kita ini kan ngaku dosa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu panggilan ampunan. Kita ini kalau ngaku banyak dosa, ngaku kata dosa, kapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah datang sambutan dari Allah untuk mengampuni saya? Nggak ada sujud ketika sholat kecuali ibarat dosa itu yang kita pikul ada di atas punggung kita, gara-gara kita sujud semburan, berantakan semuanya. Dosa yang ada di atas punggung kita gara-gara kita sujud rontok, runtur semuanya. Berarti kalau kita dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seneng. Allah buka pintu taubat buat kita. Ayo, Rabbighfirli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Orang ngaku banyak dosa dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gak keliru asing adzan. Kok cek cepet perasaan tas maghrib moro-moro isya lho. Ya apa sih? Coba kalau ada orang datang
ke istana presiden, baru keluar dipanggil lagi. Seneng nggak kira-kira? Mana ada rakyat dipanggil ke istana presiden, baru keluar dipanggil lagi. Yo, bos presiden nih merepoti ya. Tas metu aku diceluk mana? Oh nggak ada. Yang ada malah seneng. Oh diceluk mana? Siap. Berangkat sudah. Kalau perlu sehari 5 kali mondar-mandir rumah istana presiden seneng. Mondar-mandir 5 kali ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berat. Padahal ampunan yang Allah janjikan buat dia. Nih, kenapa? Karena mungkin selama ini kita zikir ibadah nggak pakai hati. Sehingga ibadah kalau nggak pakai hati ya terpaksa. Orang kalau ibadah pakai hati atas dasar cinta, tendensinya adalah cinta. Tendensinya adalah syukur, tendensinya adalah ampunan, rahmat, butuh kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Wajtahid fil hudur ma'allah, dan senantiasalah kita ini bersungguh-sungguh untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Ketika malaikat Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah, mal Islam ya Rasulullah, ya Rasulullah Islamnya apa sih? Oh Islam itu ada 5, disebut dengan rukun Islam oleh Rasulullah. Wa mal iman ya Rasulullah. Jibril tanya lagi, kalau iman apa ya Rasul? Oh iman itu ada 6 rukun iman sebagaimana yang kita pahami. Tanya lagi Jibril, wa mal ihsan? Islam, iman dan ihsan. Kalau ihsan apa ya Rasul? Nih, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Oh ihsan itu adalah orang yang kalau ibadah menghadirkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bayangno gimana Allah, bukan. Tapi dia betul-betul merasa Allah ada saat itu. Ya jelas. Tapi nggak gampang. Untuk ketika kita sholat mulai takbir sampai salat Allah ada, Allah ada, Allah ada, Allah ngawasi, Allah kontrol, Allah melihat, Allah berat. Yang lebih gampang, walaupun berat juga buat orang level seperti kita, apa? Fa illam takun tara fa innahu yara. Ketahuilah kalau kamu ibadah tidak bisa menghadirkan hudurnya Allah, maka ketahuilah Allah ngawasi kamu. Kita kalau sebagai pegawai kerja di depan komputer, kemudian diawasi langsung oleh bos atasan kita, wah sempurna kerjaan kita, selesai pekerjaan kita, nggak numpuk. Kenapa? Kita kerja di sini, bos duduk di samping, wah selesai. Sama kalau kita sholat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kita kenceng, sempurna ibadahnya kita. Yang kalau nggak ada atasan, mungkin kita kalau kerja karepe dhewe, belum waktunya istirahat, mestinya buka komputer, main kartu di komputer misalkan. Yang mestinya dia konsisten kerja, buka HP mainan misalkan, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena nggak ada bos. Tapi kalau ada bos, takut, nggak berani dia buka HP, nggak berani dia main kartu di komputernya, nggak berani dia pulang sebelum waktunya atau istirahat sebelum waktunya. Kenapa? Ada bos. Sama. Coba hadirkan perasaan Allah itu selalu ngawasi kita. Ibadah kita sempurna dan kita nggak akan berani ngelancangi. Kita nggak akan berani ngelanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbar ma'ani ma taqulu, dan tadabburi, fahami makna-makna daripada apa yang kamu ucapkan. Setiap apa yang kita ucapkan, zikir, doa, bacaan Quran, baik dalam sholat atau di luar sholat, fahami maknanya. Wajtahid fil ittisaf bima yuhibbuhullahu minka, dan berupayalah sungguh-sungguh untuk memiliki sifat dengan apa yang dicintai oleh Allah. Oh Allah itu senang kalau saya begini, lakukan. Wal istinab lima yakrahu, dan menjauhi terhadap sifat-sifat yang tidak Allah suka. Yang tidak Allah suka. Oh Allah tuh nggak senang kalau saya begini, ya, jangan dilakukan dong. Jangan. Kita ini butuh sama Allah tapi ngelanggar aturannya Allah. Kita ini butuh ampunannya Allah tapi kita tidak menjauh dari sifat yang dibenci oleh Allah. Kita butuh surga tapi kita tidak mensifatkan diri kita sendiri dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertolak belakang. Berharap surga ngelakoni dosa. Berharap ampunan ngelakoni dosa. Gimana ceritanya? Nggak mungkin. Nah, karena itu yang ingin saya sampaikan adalah pertama, dalam segala ibadah, dalam segala apapun ibadah yang kita kerjakan, tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah kita adalah hati. Sholat kita tergantung khusyuknya, puasa kita tergantung takwanya, kemudian hajinya kita tergantung ikhlasnya,
Bacaan Qur'annya kita tergantung tadabburnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allah menegur bagi orang yang baca Quran tapi nggak ada tadabbur. Apakah mereka sudah aku kunci hatinya? Mau tegur, baca Quran khatam seminggu 3 kali kalau perlu, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Apakah dia punya hati sudah aku kunci? Jangan-jangan. Teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarul Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Zakat atas dasar hati yang dermawan atau terpaksa. Kalau orang dermawan pasti zakat, tapi orang zakat belum tentu karena atas dasar kelomanannya, ya mungkin kepeksaan dia zakat, sehingga kadang-kadang orang milih zakat untuk dikasih perutnya orang, berasnya lebih jelek daripada makanan untuk kucingnya dia. Beras dikasih manusia murah, tapi kalau beli makanan untuk kucingnya dia paling larang. Kenapa? Zakat, tapi nggak loman, kepekso. Tapi kalau orang dermawan, kalau perlu makan yang dia, beras yang dia makan murah, biasa. Tapi untuk dikasih ke perutnya orang yang paling mahal, setahun sepisan, dalamnya 3 kilo. Itu kadang-kadang orang karena loman. Orang itu bisa loman nggak nunggu kaya, hadirin. Kadang-kadang orang kaya itu, nggak mau peduli. Tapi orang itu bisa loman bukan karena kekayaan, tapi lebih kepada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kadang-kadang orang itu mau berbagi walaupun dia sendiri perlu diperhatikan sebetulnya. Tuh luar biasanya orang. Nah, segala ibadah yang paling penting adalah hatinya. Bahkan nasib kita nanti di akhirat tergantung hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari di mana enggak manfaat harta, enggak manfaat anak. Yang manfaat nanti adalah qalbun salim, hati yang selamat. Tolak ukur keselamatan kita di akhirat, selamat nggak hatinya kita? Kalau selamat kita nanti di akhirat. Tapi kalau hati kita sakit, nggak selamat kita di akhirat nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Permasalahannya, kalau fisik kita sakit, kita bingung untuk menyembuhkan. Kan begitu? Orang kalau sakit fisiknya, anggota badannya, bingung untuk nguarasno. Tapi kalau hatinya sakit, orang nggak bingung untuk nguarasno. Padahal dia tahu, dia nanti menghadap kepada Allah bukan bawa fisik, bawa hati. Hatinya bersih atau hatinya kotor dengan noda-noda akibat daripada dosanya. Sehat mati, sakit mati. Tapi hati yang selamat surga, hati yang sakit neraka, beda. Fisik sehat, fisik sakit mati, ujung-ujungnya sama. Tapi kalau hati sakit sama hati sehat, ujungnya beda. Kita bingung ngopeni ngerawat fisik, nggak bingung ngopeni hati permasalahannya. Padahal kita tahu, kita sadar, kita nanti di akhirat bukan bawa fisik, bukan bawa jasmani, bukan bawa apa-apa, tapi bawa hati. Kalau anggota tubuh kita merasakan sakit, maka tentu kita ini nggak akan merasakan nikmat dalam tidur, nikmat dalam pada makan. Tidak akan merasakan nikmat dalam tidur, tidak akan merasakan nikmat dalam makan. Sama hati kalau sakit nggak akan nikmat ibadah, nggak akan nikmat baca Quran, nggak akan nikmat ada di masjid, nggak akan nikmat dengar pengajian, nggak akan nikmat baca Quran, nggak akan nikmat baca doa dan seterusnya. Kenapa? Dia ibadah nggak pakai hati, hatinya sakit. Kita kalau sariawan doyan pedes, milih mana? Masakan Padang apa salon pas? Doyan dia pedes, nasi Padang, oh cocok, sariawan tapi masalahnya. Ini milih salon pas. Kenapa? Tambah loro. Kapan sariawan makan yang pedes? Kenapa? Nggak sehat. Sama hati ini kalau nggak sehat, sakit, apun. Yang mestinya enak itu jadi nggak enak. Sholat mestinya enak, tapi nggak enak. Baca Quran itu mestinya enak. Nih buat yang muda nih. Kadang-kadang kalau melihat lagu, dengarkan lagu, wah. Lagunya gue banget, lagunya gue banget, cocok ini. Padahal mek podo masalahnya. Misal seorang pemuda putus cinta, ada penyanyi nyanyikan lagu putus cinta. Wah seneng dengan lagunya, kenapa? Masalahnya sama. Cuman saya mau tanya, apa penyanyinya menyediakan solusi? Apa gara-gara kita dengarkan itu kemudian kita ini punya jawaban? Enggak. Al-Quran menyediakan jawaban yang mestinya enak dan tidak enak. Apa loro hati ini? Dengarkan musik yang cuman podo nasibnya seneng, wah dirungokno bolak-balik sampai apal. Kadang-kadang lagu Korea,
kadang-kadang lagu India ngerti ora kadang-kadang, tapi saking senengi. Kenapa? Suasana lagunya sama dengan suasana hati saya. Kalau pas sedih seneng yang melo-melo, ya, kalau pas seneng yang apa namanya lagu yang menggambarkan suasana gembira, walaupun nggak ngerti artinya seneng. Al-Quran itu bukan hanya memberikan kemiripan dalam masalah. Kamu kalau begini, jawabannya ada. Orang nggak mau. Kenapa? Nggak mau berusaha untuk memahami maknanya sih. Coba kita pahami maknanya. Oh, berarti orang itu kalau dapat begini ya. Oh, Nabi itu begini ya. Oh, Nabi Musa dulu begini. Oh, Siti Maryam itu begini ya. Contoh semua ada dalam Al-Quran. Wa kullan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang imannya paling kuat. Tapi lihat bagaimana Rasulullah diceritani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ceritanya para nabi terdahulu. Agar apa? Agar semakin kuat imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang lebih butuh sama ceritanya para nabi itu Rasulullah apa kita? Apakah hati kita imannya lebih kuat daripada imannya Nabi sehingga kita nggak butuh kepada Al-Quran yang di situ ada ceritanya para nabi? Rasulullah yang butuh? Enggak, kita lebih butuh. Dan kalau kita ini memahami Al-Quran, asyik sebetulnya. Kenapa? Ada cerita di situ, bukan hanya hukum. Ada cerita. Kita punya masalah, ada jawabannya di situ. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Ajibtu liman gala bidzik wa biham." Aku nih heran, merasa aneh, takjub dengan orang yang sumpah, dengan orang yang galau, dengan orang yang sambat. Wa indahul Quran, padahal dia punya Al-Quran. Aku ini heran kalau ada orang merasa punya masalah, punya Quran tapi nggak dibaca. Sama heran kalau ada orang sambat sama sakitnya, ada obat tapi nggak diminum. Duh. Sambat bendino ambek lorone, tapi obat ada nggak diminum. Kan aneh orang seperti ini. Sambat bendino sama urusan kehidupan, problematika kehidupan, Al-Quran ada di rumah, bahkan lebih dari satu kita punya Al-Quran, cuman nggak satu penghuni Al-Quran, penghuni rumah baca Al-Quran. Lu kan aneh, obatnya ada nggak diminum, ini aneh ini. Kenapa? Kita nggak memahami maknanya. Sholat nggak nikmat. Kenapa? Kita nggak paham Fatihah sih, bacaannya itu apa, artinya itu apa. Coba kita pahami. Kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, iya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan zikir itu punya adab. Zikir itu ada adabnya, dan adab yang paling utama dalam hal berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu adalah hadirnya hati bersamaan dengan lisan. Lisan zikir, hati juga zikir. Ini paling pentingnya adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca sholawat, sering kita baca sholawat. Hadir majelis sholawat, sering kita hadir. Pertanyaannya, apakah demikian banyak sholawat yang kita baca, demikian sering kita hadir majelis sholawat, sudah mengantarkan kita menjadi orang yang pernah mimpi ketemu Nabi? Apakah sholawatnya kita ini remeh? Bukan. Hadir nggak hati kita saat itu? Ketika majelis, hadir nggak hati kita saat itu? Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergerak nggak? Goyah nggak hati kita untuk nyambut dengan sholawat kepada Nabi sebagai bentuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah ngasih ijazah bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hafal kita ya. Satu yang hadir tanya, ya Habib dibaca berapa kali? Satu, pokok nyambung hati nih dadi. Sekali kamu baca itu pokok nyambung hatinya jadi. Yang membuat orang mimpi ketemu Nabi itu bukan banyaknya sholawat sebetulnya, tapi lebih kepada rasa rindu dan kangen sama Nabi. Kita baca sholawat tapi rindu belum tentu. Apa buktinya kalau kita nggak kangen sama Nabi? Pernah nggak kita bangun dari tidur, kapan nggak mimpi ketemu Nabi terus nyesel? Ya Allah, ping piro saya ini tidur tapi nggak mimpi ketemu Nabi, ping piro? Gak mimpi mana? Pernah nggak nyesel? Pernah nggak kepikiran?
Pernah nggak galau? Oh, tahunan saya ini kepingin mimpi ketemu Nabi tapi nggak mimpi-mimpi. Nggak pernah kok, berarti nggak kangen. Seorang anak kapan kepaten orang tua, pasti kapan dia tidur malam pertama setelah kepaten, muga-muga mimpi. Kenapa kangen? Malam kedua, muga-muga mimpi. Kenapa kangen? 40 hari nggak ketemu orang tuanya dalam mimpinya, nyesel, ya Allah, kangen aku. Apakah Nabi tidak lebih mulia daripada orang tua kita? Rasulullah jauh lebih mulia. Maaf, boleh kita sebagai anak kangen sama orang tua, tapi lebih patut seorang umat kangen mimpi ketemu dengan nabinya. Itu lebih wajib, lebih layak gitu loh. Rasulullah dikangen itu lebih pantas daripada orang tua kita. Bukan berarti nggak usah kangen sama orang tua, enggak. Wajar kalau kita sebagai anak kepingin mimpi ketemu orang tua dalam tidurnya. Kenapa kangen? Yang nggak wajar seorang umat Nabi kapan tidur nggak mimpi, nggak nyesel, nggak kepikiran, nggak sumpek. Ini nggak masuk akal ini. Apakah dia sebagai anak cukup kangen sama orang tua? Nggak perlu dia sebagai umat untuk kangen sama nabinya. Ini gambaran. Sholatan yattasidu biha ruhul musalli alaihi bih. Kalau kita baca maulid simtud durot, satu sholawat asal nyambung, nyantol, lengket hati kita terhadap orang yang kita sholawati, maka sholawat seperti ini jauh lebih manfaat daripada jutaan sholawat tapi hati nggak nyantol sama yang disolawati, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan dalam kitabnya Tathbitul Fuad, wirid mau Ratibul Haddad, mau Wiridul Latif, mau Dalailul Khairat, apapun wirid yang biasa kita baca, la tu'athir, tidak akan memberikan efek positif sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, illa kecuali ma'al hudur. Ketika kita baca, kita tumakninah. Ketika kita baca, hati kita fokus, konsentrasi terhadap apa yang kita baca. Sampai Al-Imam Al-Ghazali, sebetulnya kapan kita sholat, hukumnya merem dalam sholat itu adalah makruh. Tapi Imam Al-Ghazali berpendapat kalau sekiranya dengan meremnya dia nambahi khusyuk, boleh. Kenapa? Yang paling penting dari sholat adalah khusyuknya. Kalau memang gara-gara merem bisa khusyuk, ya mending merem, kata Imam Al-Ghazali. Jelas ya? Sama baca wirid, kalau memang merem itu nambah khusyuk, mempermudah hati untuk fokus konsen. Kenapa? Kalau melek ketok iki gak mari-mari. Wong merem aja kadang-kadang kepikiran macam-macam, apalagi ketok. Wis. Jelas ya? Jelas ya? Itu gambaran, ya? Sehingga orang itu kalau memang merem itu bantu khusyuk, itu yang membuat dia cepat sambung kepada Rasulullah, yang membuat dia cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirid, bacaan, zikir, doa, apapun yang kita baca, kalau nggak ada hadir hatinya, maka tidak akan memberikan efek positif. Ada manfaat tapi sedikit. Wala tanfa illa ma'ad-dawam, dan tidak memberikan manfaat kecuali bersamaan dengan keistiqomahan. Batu itu pecah bukan karena diguyur hujan. Terus modelnya apa waktu tetap atos. Tapi cukup ditetesi, tapi istiqomah, pecah, bolong, dekok, itu yang namanya batu. Sama. Zikir itu bukan sekali khatam berbagai macam zikir, tapi nggak hadir hatinya. Yang paling penting bukan banyaknya zikir, tapi yang paling penting ketika kita zikir, hadir nggak hati kita saat itu. Itu yang memberikan efek positif dan manfaat yang lebih ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Al-Quran bukan hanya zikir yang perlu khusyuk. Membaca Al-Quran juga perlu khusyuk, perlu hadir hati kita. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak hadir hatinya, tidak mentadabburi maknanya, faqad hajarah, berarti dia sudah mengabaikan kemuliaan Al-Quran. Ini kalamnya Allah nih. Kita kalau dapat surat cinta dari orang yang kita cintai gimana? Wah, khusyuk bacanya. Khusyuk, khatam dibaca lagi. Iya. Tapi Al-Quran kelihatan. Kenapa?
Padahal kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kapan khatam enggak diwaca maneh? Ini Ramadan seberapa bulan? Berapa kali kita khatam? Ramadan kemarin kita khatam enggak? Sekarang udah berapa bulan khatam lagi enggak? Surah cinta khatam bolak-balik. Al-Qur'an surah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak khatam. Surah cinta dari orang yang kita cintai, wah khusyuk kita baca. Kita nikmati betul. Tiap kata kadang-kadang kita ulang-ulangin. Surah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ada surga di situ, ada ampunan Allah di situ, ada ridhonya Allah di situ, ada rahmatnya Allah di situ. Kita merasa puas. Kita merasa cukup. Wis tahu, khatam penting wis tahu seumur hidup sekali, wis mari. Enggak begitu. Berarti dia enggak ngeregani kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngeregani kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Berzikirlah kamu, ingatlah kamu senantiasa kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa la takum minal ghafilin. Dan di akhir ayat Allah melarang kita untuk lalai. Zikir tapi ojo sampai hilang konsentrasinya. Zikir tapi jangan sampai hilang konsentrasinya. Lisan zikir, akal juga zikir, hati juga zikir. Sering kita dengarkan lisan zikir, akal mikir. Artinya bukan mikir macam-macam, tapi mikir dari apa yang keluar dari mulutnya kita. Subhanallah, pikirkan subhanallah apa maknanya. Ketika kita mengucap alhamdulillah, setiap selesai sholat kan kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami maksudnya, fahami, dalami, resapi, hayati maknanya. Wala takum minal ghafilin, jangan sampai kalian menjadi orang yang ghafil, orang yang lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dalam ayat yang lain Allah melarang kita, jangan kamu ikuti orang yang kami buat lupa hatinya daripada ingat kepada kami. Ya, lisannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat tapi yang dipikiri sandal. Sholat ya tapi yang dipikiri kunci sepeda motor. Sholat tapi yang dipikiri dunia, toko, utang dan segala macam. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu ikuti wahai Muhammad orang yang kami Allah buat lupa hatinya daripada ingat kepada kami. Lisannya bergerak zikir, tapi hatinya enggak bergerak untuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan usaha memahami setiap katanya, setiap ayatnya, paham ya? Maka setiap huruf nilai pahala 700 kebaikan. Ini kalau di luar sholat kata ulama. Jadi kalau kita ini baca Al-Quran, ya memang khatam itu penting. Tapi kalau disuruh milih khatam tapi nggak ngerti artinya, mending nggak pernah khatam tapi setiap ayat yang dia baca dia berusaha untuk memahami maknanya. Itu lebih penting. Ada orang misalkan 3 hari sekali khatam Quran, ada orang 30 tahun sekali khatam Quran. Loh kenapa yang 3 hari sekali khatam Quran kok cepet? Nggak pakai memahami maknanya, pokoknya bocor khatam. Yang 30 tahun sekali baru khatam. Kenapa? Setiap ayat dipahami. Yang 30 tahun baru sekali khatam, itu lebih afdol di sisi Allah daripada yang 3 hari sekali khatam Quran. Kalau 30 tahun berapa kali dia khatam Quran? Kalau lebih mulia? Enggak lebih mulia. Yang paling penting itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya kalau mau sampai, tapi pemahaman, penghayatan, bagaimana hati meresapi setiap kandungan isi daripada Al-Quran. Setiap huruf 700 rakaat, 700 pahala. Itu kalau di luar sholat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kita ini kalau sholat baca 1 huruf saja 100 kebaikan. Lah gimana kalau ketika kita sholat setiap huruf walaupun kita nggak ngerti 100 kebaikan, kalau kita pahami berarti kan 100 kali 700 kata ulama. Berarti setiap huruf dalam sholat kita berusaha memaknai apa maksud dari apa yang kita baca. Setiap huruf 100 kali 700 berarti 70.000 kebaikan setiap huruf. Fatihah tok itu 156 huruf. Lah 156 dikali 70.000 lah piro? 1 rakaat. Lah kalau 4 rakaat. Lah kalau tarawih
Makanya aulia, orang-orang soleh cepat nyampainya kepada Allah. Kenapa? Sholatnya itu dengan penghayatan setiap apa yang mereka ucapkan. 2 rakaatnya mereka nggak sebanding dengan ratusan rakaat yang kita lakukan. Sama seperti tadi, 3 hari sekali khatam Quran tapi nggak ngerti. 30 hari sekali khatam Quran tapi dengan memahami maknanya itu lebih afdol jauh dibandingkan 3 hari sekali khatam Quran. Ini bagaimana pentingnya kita menghadirkan hati dan mentadaburi Al-Quran. Dalam, saya tambahin sedikit. Nah, sebetulnya sholat juga perlu hadir hatinya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas sholat dan majelis. Sholat itu perlu khusyuk, majelis juga perlu khusyuk. Pengajian, majelis sholawat, majelis istighotsah, tahlil perlu khusyuk. Tahlil perlu khusyuk. Kenapa? Yang kita baca bukan barang remeh. La ilaha illallah diremehno. Maaf, sering saya lihat orang itu kalau tahlil, buku tahlil ditaruh di bawah. Saya mau tanya, kalau kepalanya kita sejajar dengan kakinya orang, gimana kira-kira? Kepalanya kita sejajar dengan kakinya orang, bukankah itu adalah pelecehan? Kita merasa terhina. Bagaimana mungkin ada zikir, ada yasin, ada al-ikhlas, ada al-falaq, ada an-nas, ada kalimat tauhid, kita sejajar dengan kakinya orang? Kadang-kadang kakinya kita sendiri. Hati. Karena itu patut buat kita semuanya kapan hadir majelis tahlil, selesai kumpul langsung tarik, langsung berdiri ambil. Kadang-kadang orang kalau taruh di bawah ditegur, puri masalahnya. Orang zaman sekarang kasih tahu bukan terus nggih matur nuwun, bukan. Wae. Dikasih tahu kok malah wae. Lah kalau misal saya ngomong, Pak jangan lewat kanan ya. Kenapa? Banyak begal. Mosok ngomong wae. Mosok begitu. Matur nuwun. Terima kasih ya. Saya nggak tahu. Sudah dikasih tahu, oh yang aman belok kiri ya. Iya. Terima kasih. Diselamatkan dulu urusan dunia. Matur nuwun, diselamatkan urusan akhirat ngamuk. Wis paling enak jangan nasihat, langsung rampas, ambil. Mantun gigi, langsung diambil aja sudah. Kenapa? Bukan karena apa? Jaga kemuliaan daripada isinya buku Yasin. Pahalanya jenengan gede. Bishr al-Hafiz sebagai penutup. Bishr al-Hafiz itu pernah. Bishr al-Hafiz bukan orang taat dulunya, banyak maksiat ketika masa mudanya. Kenapa kok beliau tobat? Pernah diceritakan beliau tuh melihat ada satu kertas. Satu kertas, bukan kertas kalau zaman dulu adalah kulit domba. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh di bawah, diambil, dibersihkan, masukkan kantong, nyampe rumah nyari minyak wangi yang paling mahal, diolesi. Ini sudah dibersihkan, diolesi minyak wangi yang paling mahal, wangi, dipaku di atas. Nggak terima dia kalau namanya Allah diinjek-injek pakai kaki. Dibersihkan, dibawa pulang, dikasih minyak wangi, dipaku di atas. Tidur mimpi, ya Bishr, kama thayyabta ismi thayyabtu ismaka fil akhirah. Sebagaimana engkau sudah membuat namaku Allah wangi di dunia, aku buat namamu wangi nanti di akhirat. Kita ini sudah kecut di dunia, jangan sampai kecut di akhirat. Gara-gara apa? Buku Yasin ditaruh di bawah. Kecut di dunia, kalau kecut di akhirat. Jangan ditaruh di bawah. Isinya buku Yasin itu lebih mulia daripada kepalanya kita. Apa artinya kepala kita kalau nggak ada tauhid? Apa artinya kepala kita kalau kita nggak hafal Fatihah? Isi daripada kepala kita itu yang membuat mulia. Le isinya le isinya api mulia. Fatihah yang membuat mulia akal kepala kita. Al-Quran yang membuat mulia isi kepala kita. Kalau kepala aja kita nggak terima ditaruh di bawah, kenapa kalamnya Allah kita terima taruh di bawah? Seharusnya kita marah. Harusnya kita, ya bukan marah dalam artian apa? Marah dalam hati, tapi cara nggak perlu marah. Ngawur itu kayaknya nggak perlu itu juga. Nah, cara penyampaian yang paling penting. Memang kadang-kadang dikasih tahu baik-baik, nggak terima kok, kadang mau terus ngamuk-ngamuk. Sampai ke bawah. Kalau perlu nggak usah kasih nasihat sudah. Begitu selesai, ya tinggal doa wahba, ambil. Tentu langsung berdiri, pahala jenengan paling gede itu sudah. Sak majelis yang berdiri ngambil. Kenapa? Menghargai, ngeregani itu paling gede, afdolnya. Paling besar pahalanya itu sudah. Paling besar, itu penting. Itu penting buat kita. Sering saya saksikan orang geletaan naruh buku Yasin.
Jenengan kapan hadir tahlil langsung ambil aja. Wis, enggak usah repot-repot nasihati, gak enak nasihati. Lek ngatik di Joko lah enak, ambil juga. Itu paling aman. Nah, mudah-mudahan kita dikasih hadir hati kita dalam setiap ibadah kita, sholatnya kita dikasih khusyuk, puasanya kita dikasih takwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kapan kita zikir, hati kita juga kapan kita baca Al-Qur'an, hati kita tadabbur, hadir ke hati kita, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita baca mendatangkan manfaat yang luar biasa buat kita semuanya, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una.